Yang pertama mungkin kita coba untuk manfaatin penguasaan bola lagi. Kalau yang gue lihat memang penguasaan bola menjadi salah satu kunci untuk bisa memenangkan pertandingan sebenarnya yo. Walaupun memang produktivitas atau memang kreativitas untuk menciptakan peluang juga penting gitu. Tapi gimana caranya kita menciptakan peluang kan terlahirnya dari penguasaan bola kan gitu. Bisa menguasai 52% atau 50%-an penguasaan bola juga sebenarnya cukup untuk bisa memancing para pemain Torino untuk bergerak dan membuka ruang. Kayaknya Itu gue sih pengennya juga ada beberapa, ya seperti tadi di awal Bang Isan bilang, sepertinya ya harus ada rotasi. Pengen juga lihat Kazik Miretti main dari awal. Kemarin sudah, gue lihat sih Miretti kemarin pas jadi sponsor lawan Sporting, taktiknya udah lebih mature ya daripada waktu sebelum disekolahin ke Genoa kemarin. Oke, kembali kita di Suara 20 nih. Kali ini kita akan membahas tentang preview big match nih, Grande Partita ya. Kalau namanya derby ya biarpun siapa lawan siapa, kalau derby judulnya tetap Grande Partita. Oke, derby della Mole kali ini tersaji di Giornata 11. Kali ini Juventus akan menjamu tim sekotanya ya ini. ya Karena Juve sekota. kan kabupaten, nah kan Torino nih kota. Jadi apa ngomongnya ya? Se, Sekota lah Turin. ya seitulah pokoknya lah. Nah ini kayaknya Juventus sedang berada di posisi 5 dan sementara Torino jauh di bawahnya. Tapi secara performa sih Torino ini beda sama Juventus. Dia 5 kali pertandingan nggak pernah kalah. Nah, Juventus baru mulai merangkak naik nih. Bagaimana nanti kita akan bahas bersama dua rekan yang sedang menunggu untuk membawa pertanyaan-pertanyaan dari saya, yaitu dengan abang siapa yang jauh di sana, yang backgroundnya Juventus Stadium. Halo, halo Mas Eki, Mas Bio. Perkenalkan saya Ihsan dari Bandung. Wah, Wah, Dilan ITB. Gila. Dilan ITB yuk. Boril yuk. Dilan ITB, Boril Iya, ya, udah Oh, keriput anjir Boril. Boril. gila Dia di dengan TB siapa? bener-bener. Sebelahnya yang backgroundnya nih Kurvasut atau Kurvanor nih, bagus banget. Kurva Nord ini, Kurva Nord. Oh, Kurvanor ya. Oke, halo, selamat malam, siang, pagi, petang, teman-teman Suara Juventini yang sedang menonton. Gue Ricky dari Taman Mini. Iya, Taman Mini sejatinya gue juga sekitar Taman Mini sih, deket-deket sama Ricky, beda kelurahan doang sebenarnya. Sama ya. Cuma kita dipertemukan di channel ini, channelnya oke juga emang Suara Juventus ini, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Oke, kita balik lagi ke preview tentang Juventus melawan Torino, yang mana Juventus kali ini di bawah Stefano Spalletti sudah menunjukkan performanya dari segi permainan ya, cuma dari segi hasil masih kurang-kurang oke sebenarnya ya, karena memang masih penyesuaian. Dan kita sudah melihat beberapa pertandingan ke belakang, terakhir kita lawan Cremonese menang 2-1, dan juga di UCL kita berhasil menahan Sporting Lisbon ya 1-1. Ya. Dan ini besok ada pertandingan yang amat serius karena ini menutup sebelum jeda internasional lagi, bagaimana Juventus bermain kandang terakhir sebelum para pemain pergi ke negaranya masing-masing. Dan juga nanti lawan Torino ini agak gimana ya, tricky juga karena sebagai label match-nya adalah Grande Partita, apalagi derby, ini Juventus dan Torino permainannya, gamenya agak-agak alot nih, karena dari beberapa match ke belakang paling tercipta 2 gol, 1 gol, bahkan pernah 0-0 gitu, dan permainan secara fisikal, secara emosional itu dipertontonkan di match ini. Dan terakhir Juventus menang dengan skor identik 2-0, 2-0 di tahun 2023, kita menang 2-0 juga lewat gol Gatti terakhir, dan juga gol terakhir di 2024 dicetak oleh Timothy Weah dan juga sama Kenan Yildiz. Nah, bagaimana ini tentang jalannya pertandingan nanti, atau bagaimana tanggapannya tentang preview ini, Mas Riki, silakan. Oke, Juventus versus Torino selalu menghadirkan pertandingan yang panas ya, walaupun nggak sepanas zaman dulu. Tapi kita sama-sama tahu bahwa Juventus dan Torino masih disebut musuh bebuyutan ya, Yo ya, walaupun generasinya sudah Iya. berbeda ya. Jadi pertandingan ini pasti akan tetap seru, walaupun Ya. memang peringkat saat ini cukup jauh ya, 6 dan 13. Bahkan di Ya. 2 pertandingan terakhir Torino bahkan belum pernah menang nih.
terakhir. Ya kan 2 pertandingan terakhir Torino nggak menang. Sedangkan Juventus 2 pertandingan terakhir di Serie A justru menang nih gitu. Jadi kalau gue melihatnya sih apa namanya penguasaan bola dan tekanan tinggi atau pressing tinggi Hmm. dari Spalletti itu masih jadi ciri khas sekarang sih yo. Gitu. Bahkan Ya. kita menguasai expected goals di 2 pertandingan Hmm. terakhir versus Cremonese dan juga versus Sporting Lisbon. Walaupun memang dari sisi penguasaan bola sebenarnya kita masih berimbang ya kan lawan Cremonese Ya. kita kalau hitungan angkanya kan kalah tuh sama Cremonese Hmm. ya kan cuman Hmm. beda tipis lah. Lawan Sporting Lisbon juga kalah penguasaan bolanya tapi dari sisi produktivitas Juventus selalu lebih unggul dibanding 2 lawan terakhirnya mereka gitu. Jadi kalau gue lihat memang Spalletti memiliki filosofi menyerang yang memang atraktif dan mencoba untuk terus mengontrol pertandingan gitu ya. Jadi bagaimana cara mereka menciptakan peluang gol itu tercipta menjadi lebih banyak saat ini. Kalau gue ngeliatnya Ya. kayak gitu. Terus yang kedua, faktor yang kedua adalah gue melihat pertandingan ini akan seru karena tren produktivitasnya sih yo. Karena Ya. kita mengingat Juventus di 2 pertandingan terakhir melawan Torino itu selalu mencetak Hmm. minimal 2 gol dari Ya. 5 atau 6 pertemuan terakhir di Allianz Stadium gitu. Jadi gue rasa Spalletti pasti kemungkinan akan memanfaatkan momentum inilah gitu ya. Dan yang terakhir kemenangan diri pasca kemenangan sih yo. Jadi sorry kepercayaan diri pasca kemenangan gitu maksud gue. Jadi maksud gue trennya kan lagi oke nih, ya kan? Ya. Ya. Trennya lagi oke. Spalletti juga belum pernah kalah di 2 pertandingan terakhirnya, satu menang, satu imbang. Jadi Hmm. apa namanya? Gua ngerasa bahwa tren kepercayaan dirinya harus terus meningkat seiring dengan berjalannya kemenangan yang akan selalu kita dapatkan gitu sih. Jadi gua merasa bahwa pertandingan besok akan tetap seru. Walaupun Hmm. berbeda peringkat saat ini, tapi gue berharap sih Juventus bisa tetap tampil dominan sih seperti 2 pertandingan sebelumnya. Itu Ya. sih. Luciano Spalletti juga langsung tancap gas ya dari Ya. sisi pendekatan permainan nih. Apakah nanti akan menjadi sebuah langsung pressure tinggi pada Torino dan juga apakah Juventus langsung mengambil inisiatif kemenangan ataupun Juventus main aman nih sebelum jeda jeda internasional ini apakah hanya mengincar kemenangan tipis 1-0 seperti ilmunya Black Magic Allegri ataupun kita berpesta gol nih. Bang Isan silakan. Ya, terkait yang Juventus lawan Torino ini ya, Hmm. sebenarnya ekspektasinya eh, sebenarnya praktis ketika 2 pertandingan kemarin itu Spalletti cuma melatih di ya ketika latihannya mungkin cuma 2-3 kali Ya. pertemuan ya untuk melatih tim Juventus, tapi bisa kita lihat sebenarnya efeknya cukup signifikan begitu ya, di mana banyak ada beberapa switch pemain yang ternyata dampaknya luar biasa gitu, dan harapannya memang di lawan Torino ini kita lebih memantapkan lagi gitu ya si development taktiknya begitu, dan mudah-mudahan starting 11-nya tidak banyak berubah ya. Walaupun di media itu mungkin nanti akan ada sedikit rotasi, mungkin Miretti akan lebih banyak main, Adzik Ya. juga ada kemungkinan main, tapi harapannya mungkin di awal kita masih menggunakan starting 11 yang sama sehingga nantinya eh, chemistry-nya makin terbangun begitu ya. Dan memang ekspektasi dengan Torino ini kita akan selalu apa ya, deg-degannya akan selalu ada ya, karena si derby ini memang beda dengan lawan-lawan tim di liga lain, sehingga memang nanti kita akan mungkin ada beberapa gol ya di game ini, dan mudah-mudahan Ya. ini menjadi Seru ya. game yang bagus untuk Juventus gitu ya. Dan mungkin ini sedikit ada fakta menarik. Jadi si pelatihnya ini ternyata dulunya pelatih Juventus juga di Juventus Primavera, dan udah pernah juara juga di Juventus Primavera. Dan Ya. ini mungkin Wah, ada Betul. seru juga nih nantinya ya. bagus Ya. sih. Orang Turin ini apa namanya? Istilahnya melawan bekas ini ya dulu gitu ya, timnya dulu. Iya Gitu. sama-sama orang Turin sebenarnya. Memang ini Turin banget ya karena Iya, Torino juga kebanyakan supporternya memang asli kota Turin karena kalau Juventus ya memang hanya orang pelesiran kebanyakan di Ya. kabupaten sana. Tapi lebih Seperti kaya mereka. ya yo. Iya ya Ya itulah yang memang menimbulkan lebih kecemburuan. Sebenarnya kan panasnya kan dari situ kan. ya ya itu juga dan juga secara prestasi memang Iya dulunya betul. hampir Torino pun hampir mencapai kesuksesan Iya sebelum peristiwa tragedi Superga itu. iya Dan juga ini mungkin akan menjadi sebuah apa namanya permainan yang agak keras dan juga kita menontonnya seru karena ini di jamnya masih oke ya jam 12 jam Nah 12 ya, cakep ini. betul. jam 12 malam nih masih malam minggu masih awal malam minggu lah jadi masih ada Betul. semangat ya bukan malam Senin pagi lagi dan juga jelas kita unggul ya dari segala aspek Iya. melawan Torino ini dari klasemen dari cetak gol dan juga dari sisi defense dan juga peluang. Dan apakah ini menjadi suatu acuan Juventus nanti akan mempertahankan pertandingan ataupun
ini menjadi batu sandungan mengingat bahwa Torino punya semangat juang lebih tinggi ketika melawan Juventus. Gitu Ki, silakan Ki. Oke, em, memang apa namanya keunggulan teknis kalau misalnya mau memenangkan pertandingan besok, memang kita harus bisa mengontrol permainan sih yo, mencari celah di Hmm. pertahanan Torino yang sejauh ini kita kenal cukup kokoh ya, gitu. Walaupun Ya. dua pertandingan terakhir nggak menang gitu, itu pun sebenarnya nggak kalah. Kalau nggak salah draw dua kali deh, dua pertandingan terakhir, gue lupa juga. Namun cuman apa namanya keunggulan fisiknya memang memang cukup ini ya, yo cukup menyulitkan ya. Mereka selalu mengandalkan Ya. tackle-tackle keras ya kan, intensitasnya cukup tinggi. Mereka juga main cukup Hmm. tinggi Torino sejauh ini gitu. Apalagi Bremer juga kan kita beli dari Torino. Ya nggak sih? Jadi Iya, sebenarnya ada Torino. tensi tensi itu ya. Iya betul. Jadi Hmm. Torino sebenarnya memang memang cukup punya beberapa pemain berkualitas sih yo ya, yang memang ya contohnya kayak Hmm. kemarin lah kita beli Bremer aja dari mereka gitu. Jadi mungkin ada beberapa solusi yang bisa dijadikan penentu ya untuk kita bisa meraih kemenangan besok gitu. Yang pertama mungkin kita coba untuk manfaatin penguasaan bola lagi. Kalau yang gue lihat memang penguasaan bola menjadi salah satu kunci untuk bisa memenangkan pertandingan sebenarnya yo. Walaupun memang memang produktivitas atau memang kreativitas untuk menciptakan peluang juga penting gitu. Tapi gimana caranya kita menciptakan peluang kan terlahirnya dari penguasaan bola kan gitu. Bisa menguasai Ya. 52% atau 50%-an penguasaan bola juga sebenarnya cukup untuk bisa memancing para pemain Torino untuk bergerak dan membuka ruang. Itu sih sebenarnya Hmm. maksud dari omongan gue mengenai memanfaatkan Ya. penguasaan bola gitu. Dan yang kedua adalah gunain kecepatan dan kreativitas sih yo. Jadi kita kan terkenal memang dengan pemain-pemain sayap yang saat ini punya kecepatan ya kan. Even Ya. Sporting Lisbon aja kemarin kerepotan ngadepin Iya, Francisco iya, iya. Conceição. Bahkan Conceição Eh, diganti Zegrova masuk aja itu masih kerepotan Sama sampai aja. kena yellow Nah, card ya kan. Jadi sama aja. apalagi di kiri ada Kenan Yildiz, ada Cambiaso gitu Nah, yang memang benar-benar cepat dari sisi permainan gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu poin di mana kita bisa memanfaatkan kecepatan kita ini dan para pemain kreatif kita seperti Kepren Turam, Kenan Yildiz yang memang suka banget namanya dribbling dan ngobrak-ngabrik pertahanan lawan gitu, ya. melakukan umpan-umpan kayak Cambiaso dan Conceição. Mungkin itu sih yang bisa kita lakukan, memanfaatkan segala macam cara Hmm. untuk membuat kreativitas di sepertiga lapangannya Torino gitu sih yo. Jadi mungkin itu beberapa solusi. Yang pertama penguasaan bola, yang kedua kecepatan dan kreativitas. Itu sih dari gue. Ya, memang terlihat Juventus setelah kepergian Tudor kita main agak lebih cair ya, dan juga Ya, permainan pun lebih berani mempermainkan bola sampai di depan gawang kita sendiri pun kita masih bisa possession ball gitu. betul. Tapi ini secara defensif juga Torino nggak jauh-jauh banget sama Juventus. Kelihatan di sini dia sisi clean sheet-nya lebih banyak daripada Juventus. Ketimbang kita, kayaknya defense-nya lebih oke. Dan apakah ini, tapi dari segi peluang, Juventus lebih bagus daripada Torino gitu. Betul. Menurut Bang Isan nih, bagaimana kita cara membongkar pertahanan ini? Sementara kita sekarang striker yang oke, cuma ada Dusan Vlahovic gitu, yang lagi up banget Bang. Ya, terkait strategi ya. Memang Hmm. sebenarnya ada apa ya? Ada satu hal yang membedakan zaman Tudor dan zaman Spalletti ya, yang Hmm. kita lihat gitu. Di Spalletti ini kalau kita sadar ya, sebenarnya yang diharapkan seperti ini dia mengharapkan keunggulan jumlah di lini tengah begitu ya, dengan cara memainkan top miners, dan Kalulu itu biasanya dia akan maju ke tengah. Jadi kalau kita lihat di pertandingan Juventus tuh, Kopenhagen kalau dulu itu walaupun secara taktikal secara formasi di center back ya, LCB dan RCB, Ya, tapi ya. sering sekali mereka itu Masuk. ketika ketika musuh menguasai bola di daerahnya, Kopenhagen dan kalau ini akan ikut bantu Locatelli dan Thuram untuk ngepres begitu ya. Jadi ada Hmm. keunggulan jumlah di sana yang akhirnya Juventus selalu bisa bisa istilahnya recovery gitu ya. Hal itu juga sama ketika misalkan Juventus menguasai bola begitu ya. Makanya dengan adanya Kopenhagen dan Kalulu ya, di Kopenhagen itu bagus dalam progresi bola, sehingga sebenarnya si Locatelli ini sekarang perannya tidak sesusah waktu zaman Tudor. Kalau zaman Tudor kan dia Ya, harus minta bola ke betul. belakang, Ya, kemudian jadi antara jarak Locatelli ke Thuram tuh agak jauh gitu ya. Kalau sekarang itu Locatelli itu sering kemarin kita lawan Liga Champions ya, Eh, Sporting Lisbon itu ya, beberapa kali shot on goal gitu ya. Berarti kan Locatelli sudah ya, lebih betul. berdekat ke gawang gitu ya. Dan hal betul. ini menurut saya itu bisa jadi strategi bahwa sebenarnya nantinya kita tidak bergantung terus ke striker gitu ya, tapi dengan kita memadatkan di area gelandang kita, di area seperti ke arah musuh, sehingga kita bisa bisa long shootnya lebih ya lebih banyak. Dan memang harapannya seperti itu udah mulai memikirkan bagaimana
gelandang-gelandang kita ini bisa shoot dari jauh itu secara akurat, sehingga jadi gol-golnya mungkin nanti jarak jauh akan lebih banyak, dan itu sangat dibutuhkan di Liga Italia karena di Liga Italia itu kan memang karakternya dia akan lebih banyak menumpuk gitu ya. Jadi Iya, kalau betul. kita banyak apa ya kesempatan untuk Shot. shoot dari luar, Thuram, Locatelli gitu ya, atau Hmm. mungkin Komenus ya, itu bisa bisa jadi suatu jawaban mungkin ya dari si apa cara kita ya cara Bongkar. kita ya menjebol dari gawang Torino atau mungkin tim-tim Serie A lainnya nantinya begitu. Ya, memang sudah kelihatan kemarin shot on goal kita dari lini kedua sudah lebih banyak, tapi Hmm, memang hasilnya masih melambung jauh terus ya. Kemarin si betul. Thuram, si Locatelli, Turam sih banyak ya kemarin ya. Locatelli udah mulai oke shot on goalnya karena sudah Iya. kena tiang terus, tapi belum bisa gol. Tapi kalau Thuram ini memang harus perlu diasah ya, the shot dari luar kotak penaltinya. Tapi memang cara ini lebih efektif kalau memang melawan tim-tim yang low block banget gitu. Besok lawan Torino kemungkinan kita tetap pakai cara seperti biasa gitu, lewat sayap, lewat kanan sama lewat kiri. Kayaknya Hmm, besok Kenalidis akan menjadi starter lagi. Di kanan gue sih pengen ada Zegova yang main dari awal. Karena dari awal main kayaknya belum pernah jadi starter Belum. ya. Si belum belum. Zegova ini masih konsensau terus sama Kalulu, dan juga mungkin nanti ada bisa pergantian Joe Mario main dari awal lagi, karena harus kalau jangan Kalulu mulu yang main di sana gitu. Kasihan gue lihatnya juga Kalulu kayak over apa ya? Kayak over capacity gitu dia. Selalu maju depan tapi secara Iya. upgradean dia sudah keren. Kemarin sudah bisa crossing ya. Crossingnya udah mulai oke kemarin lawan Sporting Lisbon. Dan ini mungkin bisa langsung menuju ke perkiraan line up. Apakah line up-nya akan seperti sama seperti match terakhir melawan Sporting Lisbon, ataupun ada perubahan? Silakan Bang Iksan. Ya, kalau line up mungkin mirip-mirip ketika lawan Cremonese ya. Cuman jadi di belakang itu nanti Koopmeiners gitu ya. Mungkin Gatti dan Kalulu. Di kiri mungkin Kostik akan main lagi. Thuram, Ya, Locatelli, dan Kostik mungkin Cambiaso di kanan begitu ya. agak acor tuh Eh, Kak Biaso di kanan, sumpah enak Iya. banget liatnya. nah ini mungkin nanti Chico dan Yelis main lagi mungkin menemani eh, Dusan. Jonathan Dusan, David. Dusan. Dusan lagi bagus sih memang. Kayak orang yang berbeda nih Dusan nih di bawah Spalletti. Iya, betul, kayak kayak terlahir kembali ya, Iya, kayak betul betul. kayak menunjukkan gue tuh masih oke gitu. Gue Iya. Enggak, tuh dia masih bagus punya karena minta dilirik mau klub lain dijual. yo. Wah, gue Ada harus jual maksudnya ya. diri nih gitu. Soalnya harus gaji gue nggak boleh turun dari 12 juta Iya, pokoknya. makanya repot nih urusan. Hmm. Oke, kalau Bang Isan kan kayak nggak ada perubahan seperti lawan Cremonese. Menurut lo gimana Ki? Apakah ada Ya, perubahan ataupun mempertahankan seperti lawan Cremonese yang kita bisa menang 2-1 kemarin di iya, tandang? memang ya mirip-mirip sih ya sebenarnya. 3-4-2-1 sepertinya yang akan turun yo. Cobb Manners, Gatti dan Kalulu, kiper di Gregorio, lalu di sayap kiri sepertinya Kostik akan bermain lagi ya karena cukup impresif di beberapa pertandingan terakhir, di 2 pertandingan terakhir khususnya sih Hmm. 3 pertandingan terakhir lah lawan Tiga, Sporting ya. juga kemarin dia cukup oke lah walaupun cadangan ya. Jadi Lalu di super sub ya. ya walaupun super sub gitu. Di tengah ada Locatelli, lalu ada McKennie di tengah, terus ada Cambiaso di pinggir kanan, lalu di depan itu ada Kenan Yildiz sama Francesco Conceição sepertinya. Ya walaupun gue juga pengen Jagrova main sih, mau dari awal Hmm. gitu mau lihat gitu ya. Lalu di depan sepertinya Dusan Vlahovic lah yang pasti karena lagi on fire banget gitu. Walaupun Jonathan David habis dapat penghargaan pemain terbaik lagi Kanada, Terbaik ya karena Kanada nggak ya. ada Soalnya nggak ada emang lagi kayaknya. Gak ada lagi. nggak ada lagi pemain Kanada, siapa? Alfonso Davies lagi Eh, turun juga. Makanya, jadi sepertinya Dusan Vlahovic akan bermain lagi lah, mengisi lah. Memang momentum-momentum pemain-pemain yang lagi on fire ini harus tetap dipertahankan yo. Hmm, Iya, sepakat. jangan kayak pelatih sebelumnya orang habis best player masuknya cadangan. Itu sih yo. Apa best formationnya? Sekarang kayaknya sih 3-4-2-1 udah paling oke lah buat Juve lah. Iya, Hmm, karena udah paling balance sesuai Iya, apa komposisi tim ya. iya Tapi betul. juga kayaknya gue sih pengennya juga ada beberapa. Ya seperti tadi di awal Bang Isan bilang sepertinya ya harus ada rotasi. Pengen juga lihat Azik sama Iya, Miretti main dari awal. Kemarin sudah hmm. gue lihat sih Miretti kemarin pas jadi sponsor lawan Sporting, lumayan ya. startnya Lumayan. udah lebih Lumayan. mature ya daripada waktu sebelum disekolahin ke Genoa Iya, kemarin. Ya semoga aja si Spalletti ada kasih kesempatan buat kedua pemain ini, dan juga pada Edon Zegrova semoga
bisa menjadi starter ya, karena Possessor udah keseringan main sih kayaknya di Ya. kanan tuh. Jadi mungkin Betul. juga ada perubahan strategi dan juga ada perubahan cara main mungkin kalau add-on yang lain. Oke, terakhir prediksi skornya berapa Bang Iksan besok? 3-0. Wah, Siapa yang golin? 3-0 siapa yang ngegolin? 3-0 Dusan 2. wah, Satunya aduh, lagi Turam lah. makin mahal nanti kalau urusan golin mulu nih. Makin Oke, berapa mahal Ki? ini perpanjangan kontraknya Setuju nih. nggak nih pesta gol? Gua kayaknya 2-0 lah yo, 2-0 kayaknya. Siapa yang golin? Walaupun memang beberapa pertandingan terakhir ini sulit ya untuk clean sheet ya. Ya kan? Iya, Itu Iya betul, iya, iya, betul. masih iya. menjadi Masih PR ada tuh. aja. Kita susah banget yang Iya. namanya clean sheet gitu, tapi kayaknya bisa lah kita 2-0 lah yo gua yo. Yang golin Dusan Vlahovic dan Nan Yildiz lah 1-1. Wah, ilah, sama nih kayaknya sepakat kayaknya Dusan lagi Sepakat lah. naik ya. Dusan lagi, keren banget Dusan-dusan. Dusan. Asli. Gue sih Mantap Dusan. gue setuju sama Bang Iksan, kita menang banyak gol, Dusan hat-trick lah. Kita belum pernah hat-trick lagi. Terakhir hat-trick kapan ya? Udah lama banget. Ronaldo kayak Nah, terakhir hat-trick ya. iya. Ya, ya semoga aja harapan Juventus ini bakal jadi malam minggu yang oke ya, bukan malam minggu kelabu ya. Amin. Mungkin kita Amin. jedanya nanti main lagi nanti di tanggal 23. Jadi masih lama banget. Jadi semoga besok penutupan main di kandang Grande Partita ya, walaupun lawan Torino juga tetap aja labelnya Grande Partita. Oke, terima kasih buat Bang Iksan yang jauh-jauh dari Oke, Bandung, dan juga terima kasih Bang Riki yang dekat banget nih dari Taman Mini betul. untuk gabung di Suara Juventus ini. Teman-teman yang mau gabung seperti kedua orang ini bisa langsung di bawah nih ada menu join, Betul. menu apa lagi, menu Membership. gabung. Soalnya kemarin di jam 3 pagi tuh WA gue, Bang nih gue mau gabung grup Suara Juventus ini, caranya gimana ya? Terus jam 3 pagi gue balesinnya besoknya ya. Yo, jangan Jadi lupa yo, langsung kita ada ini juga yo, kita ada ya, barcode juga yo. ya ada juga barcode di sini buat teman-teman yang mungkin Barcode guys. ada rezeki melimpah ya, bisa langsung di scan aja barcode-nya, nanti tinggal masuk ke rekeningnya Suara Juventus ini. Oke, buat teman-teman yang mau gabung ada menu membership dari Suara Juventus ini, Ya. ada menu paket dari Buffon, Job Del Piero, dan juga nanti bisa gabung di grup WA-nya. Kita open 24 hours for Juventus dan segala tetek mengeknya Juventus, semuanya grupnya tentang Juventus, nggak ada yang lain ya. Apalagi ngomongin cewek nggak ada di sini. Oke, akhir kata terima kasih sekali lagi. Kita Ya. terakhir ya, kebangsaan kita Vino alla fine. Forza Forza Juve. Juve. Thank you, bye. Thanks for watching. Thank you for watching.